Baik semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik. Sedih sekali tahun 2020 ini kita habiskan dengan segala aktivitas yang ada di rumah. Yang mana tadinya di tahun 2020 ini kita yang harusnya sudah membuat segala macam plan, segala macam rencana yang kita laksanakan di 2020 ini, tapi semuanya terhambat, bahkan terhentikan karena adanya COVID-19 ini. Berdiskusi mengenai masyarakat dan kebudayaan era revolusi, saya di sebelah kiri saya sudah ada dua rekan saya. Yang pertama ada Rani, sebelah Rani ada Nadifah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian berdua. Kalau pendapat kalian berdua mengenai tadi yang saya katakan mengenai masalah masyarakat dan kebudayaan di era evolusi ini, menurut kalian bagaimana yang terjadi di Indonesia ini? Boleh dari Rani dulu, bagaimana? Kalau untuk masalah masyarakat dan kebudayaan di era revolusi ini, kan kita saat ini ada di masa peralihan revolusi industri 3.0 ke 4.0 ya. Yeah. Dimana revolusi industri itu akan makin maju gitu. Teknologi juga bakal semakin maju gitu. Dan masyarakat juga di Indonesia pastinya harus memastikan, maksudnya menyiapkan diri untuk menghadapi revolusi yang akan ada di kedepannya gitu. Apalagi kan untuk revolusi 4.0 ini kan banyak, maksudnya peralihan dari pekerjaan yang mungkin hakikatnya digantikan oleh tenaga mesin gitu. Oh iya. Kalau menurut Nadifah sendiri kayak gimana? Kalau menurut aku sih untuk era revolusi sekarang ya, era tadi yang udah dibilang sama Rani, kalau sekarang tuh peralihan dari 3.0 ke 4.0. Nah sekarang kita itu pertama teknologi udah makin canggih ya, terus informasi juga udah makin kita dapat ya, cepet gitu maksudnya teh. Nah terus tadi mau bahas juga ya tentang Aldi, yang tentang kita tuh tahun ini lagi ada di keadaan pandemi kan. Nah terus ngomong-ngomong nih tentang pandemi, teknologi sama informasi. Nah, ada yang buat menarik nih buat Nadifah gitu, hal yang menarik dimana sekarang e-commerce udah banyak kan, misalnya kayak ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang kayak gitu. Nah, dimana banyak juga produk-produk luar yang udah cepat masuk ke Indonesia lewat e-commerce itu kan. Nah, yang buat Nadifah hal yang tertarik itu ini tentang beauty, tentang pokoknya tentang standar kecantikan. Nah, kenapa Nadifah tertarik sama hal itu? Perilaku masyarakat sekarang gitu kan. Dulu ada statement kayak gini, misalkan kayak cantiknya orang Arab itu kayak gimana sih? Cantiknya misalkan orang Indonesia tuh gimana sih gitu kan. Nah, sekarang itu kan kayak sebuah identitas kan. Nah sekarang itu identitas itu kayak semakin lama semakin luntur gitu. Kenapa luntur? Karena sekarang kita udah punya kayak semacam kiblat untuk orang cantik tuh kayak gimana sih gitu kan. Kayak misalkan sekarang contohnya lah, kayak misalkan kita tuh banyak kan dari kita yang kiblat cantik itu misalkan orangnya putih, tinggi, langsing gitu kan. Sedangkan rata-rata masyarakat Indonesia itu kan kita kulitnya sawo matang ya. Nah, terus teknologi dan informasi itu semakin menunjang, kayak nih banyak tuh kan skincare yang dari Korea gitu kan. Nah, skincare dari Korea, mereka tuh kayak kita tuh semakin gampang kan buat dapetin skincare Korea itu dari e-commerce tersebut kan. Nah, terus masyarakat Indonesia tuh jadi berlomba-lomba beli skincare Korea gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan juga aku juga beli ya skincare kayak gitu kan. Nah, tapi banyak Indonesia tuh punya pikirannya tuh, aku pengen cantik nih, pengen putih kayak orang Korea, jadi aku pakai skincare produk dari Korea gitu kan. Nah, jadi sekarang standar beauty-nya Indonesia tuh jadi
ya gitu, orang cantik tuh putih, tinggi, langsing gitu, body goals gitu kan. Nah terus cantiknya orang Indonesia tuh, identitas cantiknya orang Indonesia tuh jadi hilang. Nah itu fenomena yang buat Nadifah tertarik sih di era-era sekarang itu gitu. Nah, kalau menanggapi dari saya sendiri, pendapat mengenai Nadifah tadi, emang yang saya lihat tuh milenial sekarang, pemuda-pemuda anak sekarang, zaman sekarang tuh terlalu mengkiblatkan mereka ke K-pop. Kan emang lagi zamannya demam K-pop. Nah, itu bener. Bukannya saya bilang jelek K-pop, saya suka K-pop. Mengenai apa? Tapi saya suka K-pop itu karena mereka itu bisa memanage dunia musiknya, dunia perfilmannya itu bagus, dilakukan bagus. Nah, kalau menurut saya Indonesia tuh punya yang kayak gitu. Ya. Cuman mungkin wadah untuk mereka berekspresi untuk anak-anak bangsa di sini itu mungkin belum terpenuhi oleh pemerintahnya. Mungkin kalau dari pendapat saya kayak gitu. Dan tadi Nadifah bilang juga, memang anak muda zaman sekarang itu terlalu mengkiblatkan passion mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka kepada bukan barang Indonesia. Sedangkan kan mencintai produk lokal itu adalah suatu kebanggaan tersendiri gitu bagi kita semua. Balik lagi nih berbincang mengenai musisi tadi. Kalau menurut saya itu musisi-musisi yang berpotensi seperti Rich Brian, Stephanie Putri, terus siapa lagi, Nicky, itu nggak usah harus di luar negeri kok buat berkembang. Kan soalnya mereka itu harus go internasional, asalkan harus tinggal dulu di situ. Yang saya tahu pas saya dengar podcast antara si Onat sama si Arito Pramono, mereka bilang mereka kalau mau terkenal go internasional itu harus ke LA dulu, harus ke Aussie dulu dan yang lain-lain. Nah, kalau menurut saya itu buat terutama buat musisi Indonesia, tunjukin aja jati diri original kalian itu, keluarin coba. Kalau menurut saya sendiri ya, karena dengan tadi yang kita obrolkan awal mengenai kiblat kita terlalu ke Korea, ke Amerika dan ke yang lain-lain, maka dari itu timbullah mindset kepada musisi-musisi ataupun kepada kreator-kreator lain, mindset seperti ini, kita harus keren nih kayak orang Korea, kita harus keren nih kayak orang Amerika. Nah, makanya di Indonesia itu budaya yang kita punya, kekayaan alam, kekayaan budaya dan lain-lain yang kita punya itu jadi tidak terlihat justru. Nah, kayak gitu. Kalau menurut Nadifah sama Rani sendiri nih, menanggapi pernyataan saya yang tadi kayak gimana tuh? Emang benar sih, maksudnya penyanyi-penyanyi yang sekarang di Indonesia gitu, mereka tuh emang benar ngikutin kiblatnya tuh kiblat yang penyanyi yang tersohor di luar negeri gitu kan. Jadi emang benar jati diri sebenarnya mereka orang Indonesianya tuh hilang gitu. Jadi kalau menurut aku sih emang gitu. Cuman emang kalau misalnya sekarang gitu, di era yang sekarang, dimana yang memang maksudnya kata orang-orang keren tuh emang dari luar gitu. Jadi pasti mereka kalau mau keren ya pasti mereka harus kayak gini, harus kayak idol K-pop gitu atau enggak idol Eropa gitu, harus kayak gitu. Jadi mereka pasti mindsetnya pasti ke situ gitu. Iya. Gitu. Kalau dari Nadifah sendiri kayak gimana? Setuju sih sama yang Rani ngomongin tadi gitu kan. Balik lagi sama kebudayaan masyarakat Indonesia di era sekarang, dimana apa yang menurut mereka keren itu segala hal yang keluar dari bukan dunia luar, maksudnya kayak luar negeri lah gitu kan, pokoknya bukan non Indonesia gitu kan. Mereka tuh masih mikir kayak apaan sih, misalkan standarnya Indonesia tuh masih biasa-biasa aja kalau dibandingin sama negara-negara lain gitu kan, apalagi dengan status Indonesia yang masih negara berkembang. Pasti mereka tuh mikirnya kayak apaan sih gitu kan, sedangkan misalkan sesuatu hal yang dikeluarin sama negara luar, apalagi negara-negara maju, nah mereka udah punya pasti mindset mereka tuh kayak
wah keren nih gitu. Nah itu yang dijadiin patokan buat mereka gitu. Jadi ya gitu, apa namanya teh tadi sih patokan keren tuh dari Oh, luar. tapi gini, menurut Nadifa sendiri ya, mengenai pernyataan Nadifa yang tadi, budaya asing yang masuk ke Indonesia itu positif nggak sih kalau menurut Nadifa? Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada positif dan Iya, negatifnya iya. ya. Cuman emang masyarakat Indonesia tuh lebih banyak menerima hal positif daripada negatif. Sebenarnya bagus sih, misalkan kayak berarti kita tuh bisa istilahnya kayak pertukaran budaya nggak sih, Yeah. kayak gitu kan. Tapi di sisi lain kayak orang-orang masyarakat Indonesia tuh lebih menjunjung ya tadi yang apa sih, yang dari luar gitu, budaya dari luar, sehingga budaya sendiri itu kalah gitu. Mereka tuh lebih bangga sama budaya luar daripada budaya sendiri. Iya. Itu kan yang kurangnya tuh di situ mereka tuh. Apalagi tuh? Mungkin kalau misalnya nambahin ya, kalau misalnya emang budaya asing yang masuk ke Indonesia juga pasti ada positif negatifnya. Dimana kita sebagai masyarakat Indonesia boleh kita menyukai, kita bangga gitu boleh. Jadi kita hanya sebatas sampai kita belajar gitu. Oh ini tuh kayak gini, ini tuh budayanya kayak gini. Oh berarti maksudnya lebih canggih tuh kayak gini gitu. Jadi kita tuh cukup sampai belajar, jangan sampai ke taraf yang mengikuti gitu, mengikuti trennya sampai abis-abisan gitu ngikutinnya. Jadi kita belajar aja dari yang ini, oh kayak gini, oh kita kembangin di Indonesia, kita juga bisa kayak gini gitu, kayak gitu sih. Nah ini sih kayak ini yang apa sih, kalau misalkan masalah musik kayak We're Genius. Oh iya tahu kan? itu ya tahu. Mereka kayak ngambil kayak EDM itu kan bukan asli dari kebudayaan Indonesia kan, itu dari luar kan. Nah tapi mereka tuh bisa memasukkan budaya Indonesia gitu di dalam si musiknya itu gitu kan. Nah itu sih yang kata tadi Rani tadi, yang cukup mempelajari tapi kita itu nggak menghilangkan kebudayaan kita sendiri, kebudayaan kita sendiri kayak gitu. Terakhir mungkin ini dari saya. Menurut kalian kesan untuk para pemuda, para milenial yang ada di Indonesia ini apa? Gimana menurut Rani? Kalau kesan-kesannya kan kita sekarang ada di masa revolusi yang bakalan menginjak masa revolusi industri 4.0 dimana semuanya teknologi bakalan lebih canggih gitu ya. Dimana kadang juga sebagian pekerjaan mungkin bakal tergantikan oleh tenaga mesin yang tadi dibilang pertama ya. Dimana di sini kita menjadi tantangan gitu buat kaum milenial gitu. Dimana kita harus lebih memutar otak untuk gimana sih cara kita nanti mau kerja apa nih kita ke depannya gitu. Dan untuk mengenai budayanya ya, kalau misalnya budayanya itu kita bisa kembangin budaya-budaya Indonesia lah. Mungkin bisa dibungkus dengan kemasan yang lebih modern gitu, yang bisa dinikmati oleh khalayak milenial sekarang gitu. Yang dimana kan sekarang suka-sukanya ngikutin tren luar negeri, mungkin kita bisa dapat belajar dari tren-tren yang masuk ke Indonesia gitu. Kita pelajarin, kita aplikasiin di budaya Indonesia, terus kita keluarin lagi dengan menggunakan teknologi itu dari sosmed, dari media yang lain gitu, kayak gitu sih. Kalau dari Nadifa sendiri kayak gimana buat anak muda sekarang, buat kedepannya gimana? Kita kan tadi yang Rani, kita tuh ada di apa sih, revolusi 4.0 kan. Nah kita tuh kan nggak bakal sampai stop di 4.0 ini kan, pasti ada 5.0. Malah apa sih, Jepang itu mereka udah melakukan revolusi 5.0 kan. Berarti tidak menutup kemungkinan juga Indonesia juga bisa seperti itu. Nah untuk nggak menghilangkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, semakin maju apapun nanti revolusi yang akan ada gitu, kita sebisa mungkin tetap menjaga identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan budaya kita di setiap kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Nggak kayak yang tadi yang udah dibahas sebelumnya gitu kan, kayak gitu sih. Mungkin bincang-bincang dari kami bertiga kami cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian kata atau
materi yang kita sampaikan. Kami tutup mungkin ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.